Jadi Anies ini mau dibaptis sebagai nama Yohanes, mau pindah agama sekalipun kepada Kristen, mau diangkat menjadi pendeta, atau mau diangkat menjadi nabi sekalipun di umat Kristen gitu ya. Ya di umat Kristen yang tersesat misalkan. Saya nggak peduli gitu. Yang saya pedulikan adalah bahwa negeri ini, bangsa ini, nggak boleh dipimpin sama orang-orang yang sangat-sangat licik seperti ini. Yang sangat-sangat munafik, penuh kebohongan, dan coba membodoh-bodohi banyak orang. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua mantan-mantan kalian yang coba untuk menghapus jejak sejarah, yang coba untuk mengubah cerita di masa lalu, yang setelah putus dengan kita, dia kemudian ngaku ke orang lain, enggak kok, aku nggak pernah pacaran sama dia, aku nggak pernah boncengan, aku nggak pernah gandengan tangan. Padahal. Nah, cerita-cerita semacam itu bagi saya jadi mirip sekali dengan cerita Anies Baswedan. Maaf, Yohanes Anies Baswedan. Ya karena kemarin ketika Anies datang berkunjung ke Papua dan mendatangi rumah Tuhan disambut dengan pemuka agama gitu ya. Anies ini tiba-tiba mendapatkan nama baptis Yohanes. Selamat datang anakku di rumah Tuhan Yohanes. Dikalungin noken. Dan video ini viral di mana-mana, ditertawakan dan juga dipertanyakan gitu. Di mana FPI? Di mana 212? Kenapa gubernur seiman kalian ini sekarang namanya Yohanes? Banyak orang tertawa, tapi kemudian nampaknya banyak dari kita juga lupa gitu bahwa ini adalah bagian dari strategi politik Anies Baswedan karena dia ingin mengubah sejarah gitu. Dia ingin menghapus jejak sejarah Pilkada 2017. Dia ingin menghapus cerita di masa lalu yang intoleran, yang politik identitas, yang politik sara, yang sangat-sangat benci terhadap Kristen dan sebagainya gitu. Dia ingin mengubah itu gitu. Makanya kemudian dia sampai mau menerima nama Yohanes. Karena dengan begini, dengan viralnya video ini gitu ya, itu yang diharapkan adalah Anies ini bisa diterima gitu sebagai orang yang menerima keberagaman, yang tidak benci dengan agama Kristen gitu. Dia ingin diterima seperti itu gitu. Meskipun tahun 2017 lalu berkata sebaliknya gitu kan. Ya karena targetnya hari ini, targetnya adalah nasional Indonesia, bukan lagi gubernur Jakarta. Kalau Anies masih mau maju di Pilgub DKI, Pilgub Jakarta, dia pasti akan memainkan strategi yang sama, yang dulu pernah berhasil. Tapi karena ini Indonesia, yang jumlah suara pemilih umat Kristen itu sekitar 29 juta jiwa gitu ya. Ini adalah angka yang signifikan dan nggak boleh dibiarkan begitu aja gitu. Nggak boleh kemudian semuanya anti dengan Anies gitu. Tetap harus sebagiannya itu harus dicoba untuk mau memilih Anies. Makanya sampai kemudian kemarin Anies datang ke Papua mendapatkan nama Yohanes. Itu bagian dari strategi politik Anies Baswedan. Bagian dari strategi Yohanes. Yohanes Anies. Ya karena begitulah cara Anies di 2017 lalu gitu. Karena kalau 28 juta jiwa ini, 28 juta orang Kristen ini, sebagiannya mau memilih Anies, kans untuk menangnya itu kan cukup terbuka gitu. Berbeda misalkan kalau kemudian Anies memang menutup mata semuanya. Yang Kristen nggak usah pilih Anies misalkan gitu ya. Dia mungkin kemungkinan menangnya itu mungkin tambah kecil gitu. Dan lebih dari itu, yang disasar sebenarnya bukan umat Kristen gitu. Ya umat Kristen juga gitu ya. Tapi yang lebih besar dari itu, yang disasar adalah ya umat Islam yang nasionalis gitu. Karena Anies dan timnya gitu ya, dan konsultan politiknya itu tahu betul gitu bahwa di Indonesia ini mayoritasnya masyarakat kita itu nasionalis. Makanya kemudian dia coba mengemas ini, coba menghapus jejak sejarah tahun 2017 lalu.
Coba untuk membohong-bohongi orang lain gitu. Dan itulah yang dilakukan Anies sejak tahun 2017 gitu. Ketika kampanye kan dia, oh kita stop reklamasi gitu kan. Tapi apa buktinya? Nggak ada gitu. Kita akan bikin rumah DP 0. Ini demi keberpihakan, demi masyarakat Jakarta, agar semuanya merdeka bisa berdiri di atas kaki sendiri. Tapi apa buktinya? Nggak ada. Tapi Anies nggak peduli gitu. Yang penting dia bisa bohong, yang penting dia bisa menang. Apapun akan dia lakukan, termasuk bohong, termasuk munafik, dalam rangka untuk memenangkan pemilu. Dan itulah cara Anies 2017 lalu gitu. Yang bohong, yang mengandalkan politik identitas gitu ya. Untuk kemudian menang aja gitu. Setelah menang ya dia nggak bekerja. Dia bekerja untuk timnya aja, untuk kelompoknya gitu. Untuk kepentingan dirinya sendiri dan sebagian orang di Jakarta aja gitu. Bahwa kemudian masyarakat Jakarta akhirnya nyadar, gak puas dengan kinerja Anies, gak peduli. Karena Anies sudah terlanjur jadi gubernur. Dan gak bisa dilengserin gitu. Jadi Anies hari ini ketika dia ingin maju sebagai Capres 2024 gitu ya. Dia coba menggunakan strategi dan cara-cara yang sama. Yang bohong, yang munafik gitu ya. Yang coba mengubah sejarah dan cerita di masa lalu gitu. Karena jejak sejarah Anies ini itu memang sangat kelam sekali gitu. Kalau kita bicara dalam skala nasional Indonesia, rasanya nggak akan ada orang yang mau memaafkan Anies, nggak akan ada orang yang mau menerima Anies sebagai calon presiden gitu. Kalau kita ingat dengan Pilkada 2017 gitu, yang memainkan politik sara, yang banjir aja, air hujan aja, itu dimainkan tuh. Dianggap bahwa hujan itu turun dari langit ke bumi. Ini Ahok melawan sunatullah. Ya karena Ahok itu non-muslim, makanya dia melawan sunatullah ya. Itu kan bahasa lainnya. Meskipun tidak pernah diucapkan, tapi sunatullahnya itu pernah diucapkan sama Anies gitu. Jadi kalau hari ini Anies kemudian tiba-tiba mendapatkan nama baptis Yohanes gitu ya. Itu bagian dari strategi politik dia untuk mengubah cerita dia di masa lalu. Meskipun kenyataannya yang namanya sejarah, yang namanya masa lalu tidak akan pernah bisa diubah. Karena sudah terjadi gitu. Dulu ketika ada nenek Hindun yang memilih Ahok, almarhum nenek Hindun ketika meninggal dunia, yang kemudian tidak disolatkan oleh para pendukung Anies atau orang-orang yang takut diintimidasi oleh kelompok para pendukung Anies gitu ya. Waktu itu Anies ngapain? Nggak ada gitu. Lalu kemudian ketika Pak Jarod gitu ya, kemudian setelah sholat Jumat dia diteriakin tuh sama jamaahnya Anies. Tapi apa yang kemudian dilakukan sama Anies? Nggak ada. Dia menikmati betul aksi-aksi ini dan kemudian dia menutup dengan cerita soal sunatullah itu. Gitu. Jadi dengan pernyataan Anies soal air hujan yang turun dari langit ke bumi, itu harusnya masuk ke dalam tanah, itu sunatullahnya. Itu adalah bagian dari pidato politik identitas untuk membenarkan kelompok mereka, kelompok Anies ini, FPI, HTI, dan sejenisnya, untuk terus memainkan narasi-narasi gubernur seiman, yang nggak pilih masuk neraka, yang nggak pilih Anies ini berarti melawan Al-Quran. Karena memilih pemimpin yang non-muslim, itu nggak sesuai dengan Al-Quran. Itu adalah bagian dari kampanye-kampanye yang tidak boleh kita lupakan. Karena kalau kita lupa dengan cerita-cerita ini, kalau kita lengah dan kemudian melupakan jejak sejarah Anies dulu, dan kemudian menganggap bahwa Anies sekarang itu sudah toleran, menerima keberagaman dan sebagainya, gitu ya. Maka cara-cara seperti ini, mempermainkan agama seperti ini, itu selamanya akan digunakan oleh orang lain lagi. Setelah Anies akan ada lagi yang kayak gini gitu. Dan kalau ini yang terjadi, kalau pemimpin kita adalah orang yang hanya bisa memainkan politik identitas dan agama, maka selamanya kita akan hanya punya pemimpin yang nggak bisa kerja gitu ya. Yang jadi calon gubernur, calon presiden cuma untuk menang-menang aja gitu. Habis itu ya udah. Bikin banyak kelebihan anggaran. Nah, timnya Anies gitu ya, para konsultan politiknya Anies itu sadar betul tuh bahwa banyak dari masyarakat Indonesia ini masih bisa dibodoh-bodohi. Masih banyak orang yang bisa dicoba untuk melupakan cerita masa lalu karena ingatannya tuh pendek sekali gitu. Mungkin orang bisa dibujuk untuk memilih Anies dan kemudian lupa dengan Pilkada 2017.
Dengan cara kayak gini, dengan cara memberikan nama baptis kepada Yohanes. Dan sekali lagi, konsultan politik Anies gitu ya, dia nggak peduli dengan efek atau dampak yang akan dia hasilkan setelah mendukung Anies. Ya karena yang namanya konsultan, ya dia cuma ngedukung aja, profesional gitu. Dia ingin kliennya menang, sama seperti pengacara lah gitu. Pengacara itu setahu, meskipun dia tahu gitu ya, soal kesalahan kliennya gitu, dia akan tetap bela. Kenapa? Karena dia pengacara. Sama dengan konsultan politik Anies Baswedan gitu. Dia nggak peduli dengan nasib Indonesia, dengan polarisasi, politik identitas, dengan naiknya para radikal-radikal ini. Dia nggak peduli dengan itu. Yang penting dia dibayar, menang, udah gitu. Dan mereka gitu ya, mereka sadar betul gitu bahwa masyarakat Indonesia ini mayoritasnya adalah kelompok nasionalis gitu. Jadi nama baptis Yohanes ini itu bukan hanya untuk dalam rangka membodoh-bodohi umat Kristen yang jumlahnya 29 juta jiwa, tapi juga untuk membodoh-bodohi mayoritas masyarakat Indonesia yang muslim dan nasionalis. Karena mereka mayoritas gitu. Sementara yang kelompok radikal ini itu minoritas tuh. FPI, HTI itu minoritas. Sebanyak-banyaknya ya hanya mungkin sejumlah suara PKS itu gitu, nggak lebih. Nggak lebih dari itu gitu. Jadi mereka ini minoritas gitu sebenarnya gitu. Sehingga dengan kesadaran ini gitu ya, maka mereka hari ini Anies Baswedan coba untuk menghapus jejak sejarah itu, coba untuk menggait dan memberikan cerita baru bahwa Anies ini toleran. Lawang dia kok mau kok diberikan nama Yohanes gitu. Dia ini mau kok menerima keberagaman gitu. Ya kan ini bagian dari strategi politik mereka gitu. Karena mereka sadar betul bahwa mayoritas masyarakat Indonesia itu nggak fanatik dengan agama. Mereka itu lebih nasionalis. Makanya kemudian partai politik di Indonesia dalam banyak pemilu sebelum ini gitu ya, itu selalu dimenangkan sama partai nasionalis. Nggak pernah partai yang agama gitu. Dan kalaupun mau ditotal di jumlah gitu ya, partai agama misalkan, partai Islam gitu ya, yang PKS, PKB, P3, PAN, katakanlah PAN itu agak nasionalis nih. Tapi katakanlah PAN masuk dalam partai Islam gitu ya. Itu kan secara jumlah nggak seberapa dibandingkan PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, Nasdem, Demokrat yang memang nasionalis misalkan, yang jalurnya nasionalis. Nggak seberapa yang partai Islam ini gitu. Nah ini disadari sama kelompok mereka. Anies tahu itu, konsultan politiknya tahu itu, makanya ketika targetnya adalah suara nasional, suara Indonesia, dia coba melupakan politik Islam atau politik identitas yang dulu pernah dia bawa di 2017 lalu. Gitu. Sehingga dengan nama Yohanes ini, dia ingin mengubur sejarah, ingin menutup sejarah itu, dan ingin diterima sebagai orang yang menerima keberagaman. Dan kemudian setelah ini, coba lihat aja nih, setelah nama Yohanes ini, setelah ini akan muncul narasi-narasi bahwa Anies itu sebenarnya beragam. Anies itu mau menerima keberagaman. Dulu ketika di Pilkada 2017, meskipun Anies itu dekat dengan FPI, dengan Rizik 212, HTI dan sebagainya, tapi kan Anies tidak pernah memainkan politik syarat secara langsung gitu. Anies gak pernah pidato soal Islam dan sebagainya. Ini nanti nih, narasi-narasi seperti ini akan muncul nih, bulan depan nih, Januari akan muncul ini. Ya udah tau lah saya, lawang saya juga bagian dari kelompok mereka, masuk ke grup-grup WhatsApp mereka. Habis ini akan kita diberikan narasi-narasi soal begitu nasionalisnya Anies. Dan kemudian akan membahas 2017 itu bahwa Anies itu nggak terlibat gitu. Itu cuma gerakan FPI aja yang emang mendukung Anies gitu. Tapi kan kita sebagai masyarakat, sebagai orang yang waras, orang yang bisa berpikir, kan kita bisa melihat gitu. Mungkin Anies nggak pernah secara langsung menyuruh para pendukungnya, ayo kita suarakan gubernur seiman yang sesuai dengan Al-Quran. Mungkin nggak pernah gitu. Mungkin memang Anies nggak pernah untuk menolak, mensolatkan orang-orang yang mendukung Ahok. Mungkin secara langsung nggak pernah gitu. Tapi waktu itu, ketika kejadian-kejadian itu, di tahun 2017 lalu, Anies ini kan menikmati, dia mendiamkan gitu. Ketika ada nenek Hindun nggak disolatin misalkan, Anies kan diem aja. Ketika ada Jarod diteriakin sama pendukung Anies di masjid setelah sholat Jumat, Anies kan diem aja gitu. Dia menikmati itu. Karena dia ingin menang gitu. Jadi
cerita ini, cerita reaksi Anies dengan diamnya Anies dengan menikmati politik sara dan politik identitas itu harus selamanya kita ingat gitu. Karena kalau Anies itu toleran, kalau Anies itu benar-benar toleran, maka waktu itu yang terjadi ketika ada nenek Hindun tidak disolatin sama pendukung Anies gitu ya, yang dicap masuk neraka, gak sesuai dengan agama Islam, gak sesuai dengan Al-Quran. Kalau Anies toleran waktu itu, dia akan datang ke rumah nenek Hindun dan mensolatinya. Atau kalau misalkan dia terlambat gitu ya, nenek Hindun sudah terlanjur dimakamkan misalkan. Kalau Anies ini toleran dan menjunjung tinggi kebinakaan di Indonesia, maka dia akan datang ke makamnya nenek Hindun dan bilang bahwa nggak ada urusan dengan agama. Kita berbeda politik silahkan, tapi nggak boleh kemudian mencampur adukan dengan agama. Kalau misalkan Anies ini toleran, ketika Jarod diusir seperti disoraki sama kelompoknya Anies di masjid kemarin gitu ya, di Pilkada 2017. Kalau Anies toleran, maka dia akan memberikan pernyataan bahwa Jarod ini juga Muslim, nggak boleh diperlakukan seperti itu. Seberbeda apapun kita dalam pilihan politik, agama kita ya tetap Islam. Kita menjunjung tinggi nilai-nilai agama Islam. Dan karena kita hidup di Indonesia, kita menjunjung tinggi keberagaman. Tapi kan semua itu, cerita-cerita ini nggak pernah disampaikan, sehingga itulah kenapa kita menganggap Anies ini intoleran. Dia menikmati politik identitas, politik sara, sehingga sebagian orang, banyak orang menganggap Anies bahwa Anies ini adalah bapak politik identitas gitu. Jadi sejarah ini itu sudah terjadi dan selamanya akan seperti itu, nggak akan berubah gitu. Kalau dulu Anies melakukan pembelaan terhadap nenek Hindun, terhadap Pak Jarod gitu ya. Mungkin hari ini saya akan dukung Anies Baswedan gitu. Dia nggak usah kampanye kemana-mana, saya akan dukung dia. Tapi kan itu nggak bisa gitu, karena itu sudah menjadi bagian dari cerita masa lalu yang nggak akan pernah bisa diubah. Sehingga kesimpulannya selamanya Anies tetap aja intoleran gitu. Jadi kalau kemudian hari ini Anies mendapatkan nama baptis Yohanes gitu, bagi orang-orang yang seperti saya yang menjadi saksi sejarah Pilkada 2017, saya bukannya mau menerima Anies sebagai orang yang toleran sekarang gitu, tapi malah semakin muak gitu. Karena lagi-lagi memainkan agama untuk kepentingan politiknya, untuk kepentingan pribadinya gitu. Jadi saya pikir ini adalah sebuah keyakinan yang harus kita yakini bersama-sama gitu. Jangan kemudian orang berpikir bahwa oh Anies sekarang sudah toleran ya karena maju dari Nasdem gitu ya, karena sudah mendapatkan nama baptis Yohanes. Ya nggak bisa gitu. Bagi saya Pilkada 2017 itu nggak akan pernah bisa berubah. Ya karena udah masa lalu gitu. Jadi Anies ini mau dibaptis sebagai nama Yohanes, mau pindah agama sekalipun kepada Kristen, mau diangkat menjadi pendeta, atau mau diangkat menjadi nabi sekalipun di umat Kristen gitu ya. Ya di umat Kristen yang tersesat misalkan. Saya nggak peduli gitu. Yang saya pedulikan adalah bahwa negeri ini, bangsa ini, nggak boleh dipimpin sama orang-orang yang sangat-sangat licik seperti ini. Yang sangat-sangat munafik, penuh kebohongan, dan coba membodoh-bodohi banyak orang. Dan itu sudah dia lakukan di Pilkada 2017. Hari ini coba mau dimainkan lagi dengan cara-cara yang agak berbeda gitu. Jadi saya semakin muak dan melihat bahwa ini adalah bagian dari politik, pertontonan politik yang sangat-sangat menjijikkan gitu. Anies ini jadi seperti orang yang mau melakukan apa saja demi kepentingan, demi bisa menang gitu. Demi bisa jadi capres gitu. Ini kalau besok konsultan politiknya atau dukun politiknya nyuruh Anies makan babi demi bisa capres gitu ya, demi bisa mendapatkan rekomendasi Golkar dan PKS, atau demi bisa menang di Pilpres 2024, mungkin dia akan lakukan tuh, mungkin akan makan babi dia tuh. Ya nama baptis aja dia bisa dapetin gitu ya. Apalagi cuma makan babi itu satu kesalahan. Tapi nama baptis itu udah murtad, itu keluar dari Islam, itu udah Kristen ya. Jadi ya apapun yang akan dia lakukan demi bisa menjadi calon presiden gitu, demi bisa menjadi presiden gitu. Sehingga lagi-lagi bagi saya cerita seperti ini nggak boleh dilupakan dan harus selamanya diingat.
Terutama gitu ya, video saya yang 63 kebohongan, kebodohan, kemunafikan Anies Baswedan itu selamanya itu harus kita ingat-ingat terus gitu, bahwa kalau kita mulai terkontaminasi, terdampak dengan citra-citra Anies yang seolah-olah sudah mau menerima keberagaman, selalu ingat dengan Pilkada 2017, selalu ingat dengan kebohongan, kebodohan dan kemunafikannya, selalu ingat itu gitu. Jangan sampai lupa. Karena kalau kita lupa, kita bisa nerima Anies itu. Dan terakhir yang menurut saya juga lucu adalah, ini setahu saya gitu ya, dalam ajaran agama Kristen, kalau kita mau dibaptis atau mendapatkan nama baptis, itu kan biasanya ada ritualnya setahu saya gitu ya. Dia harus masuk sungai gitu kalau zaman dulu. Kalau sekarang karena modern, masuk ke dalam kolam renang gitu ya. Harus dikasih kayak dicipratin air gitu, air suci gitu sama pendeta gitu ya. Itu ada ritual-ritualnya lah. Intinya nggak semudah kayak di video Anies mendapatkan nama baptis Yohanes kemarin gitu. Sehingga di nama baptis Yohanes ini gitu ya, ini kok terlalu mudah ya, kayak nggak ada ritual-ritualnya. Dan kemudian saya berpikir jadinya bahwa mungkin inilah cara kerja semesta, mempertemukan orang-orang yang satu frekuensi. Karena Anies sebelumnya kan suka ngubah-ngubah nama gitu kan. Nggak bikin jalan raya, nggak pernah bangun jalan, tapi ngubah nama jalannya. Nah sekarang juga sama. Anies nggak menjalani ritual baptisnya gitu ya. Tapi dapat nama baptis. Cocok nih, klop nih. Orang yang suka ngubah nama di Jakarta gitu ya, nama jalan diubah, rumah susun jadi rumah lapis, rumah sakit jadi rumah sehat, gitu. Diubah-ubah sama dia tuh. Sekarang ketemu sama pemuka agama Kristen yang mengubah nama Anies. Yohanes. Ini karma nih. Gubernur tata kata ketemu sama pemuka agama tata kata. Cocok. Dan terakhir, sekali lagi bagi saya, kita nggak boleh lupa dengan cerita Anies tahun 2017, nggak boleh lupa dengan itu gitu, karena Ahok masih ada, masih hidup orangnya yang menjadi saksi sejarah dari cerita kelam pilkada, politik identitas dan politik sara gitu. Sehingga kalau itu yang kita ingat gitu, kalau politik sara 2017 itu kita ingat gitu ya, maka saya yakin bahwa Anies nggak akan bisa maju sebagai capres. Nggak akan bisa maju sebagai capres ya, bukan menang sebagai capres. Ya karena hanya dengan cara itulah kita bisa menerima calon presiden yang nggak sara gitu, yang nggak menghalalkan segala cara. Ya siapapun lah silakan maju, kecuali Anies, kecuali Yohanes. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.